Ilmu Allah ini cahaya, dan cahaya itu gak akan diberikan kepada asi, orang yang bermaksiat. Itu dia kenapa kita lihat sekarang banyak orang ilmu ada, tapi zahirnya aja, nurnya gak dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah di hari ini kita diberikan taufik oleh Allah, diberikan inayah, hidayah, taujih wal irsyad, sehingga dapat mengisi waktu kita dengan sama-sama berzikir kepada Allah dan sama-sama mengkaji, menggali ilmu-ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, yang ada penyakit Allah angkat penyakitnya, dan mudah-mudahan kondisi kita semakin hari semakin baik lagi, amin ya rabbal alamin. Di hari ini kita akan membahas beberapa hal ya, insyaallah. Sedikit waktu ini kita bisa manfaatkan untuk mengkaji ilmu. Duduknya kita di sini tentu tidak lain dan tidak bukan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Minhajus Sawi lil Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, di sini ada satu fasal namanya fi madhil ilm wa dhammil jahl. Pembahasan tentang pujian terhadap ilmu dan hinaan terhadap kebodohan. Jadi kita baca sedikit aja secara ringkas ya. Bahwasanya kata beliau, "I'lam annal ilma ay ta'allumahu wa ta'limahu arfa'u wa afdalu min sa'iril a'mal allati yutaqarrabu biha ila Allah Ta'ala liadillatin akthara min an tuhsar wa ashhara min an tuzkar." Ketahuilah bahwa ilmu, mempelajarinya, mengajarkannya, itu adalah di antara atau mungkin ibadah yang dengan itu kita mendekatkan diri pada Allah. Itu adalah ibadah yang paling cepat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang mau ibadah perlu ilmu. Orang kalau tidak ada ilmu nggak tahu mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Dengan ilmulah dia bisa membedakan. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menunjukkan betapa besarnya fadilah, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berilmu. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. Di sini Allah ingin menyatakan bahwa Allah bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Dia. Dan selain Allah siapa lagi yang bersaksi? Wa malaikatuhu, para malaikat juga bersaksi. Lalu siapa? Wa ulul ilm, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Dalam ayat yang lain, misalnya dalam surat Al-Mujadilah, ada Al-Mujadilah, ada yang bilang Al-Mujadalah. Dua-duanya bisa benar. Ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu dengan beberapa darajat yang sangat tinggi. Nah, kemudian banyak orang salah faham
Dianggap ayat ini untuk ulama aja. Padahal enggak. Kata-katanya di sini adalah utul ilma. Ada ayat misalnya Allah menyebutkan ulama. Contohnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Di sini enggak. Di sini Allah menjelaskan bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Karena kalau ada ulama tapi nggak ada yang menuntut ilmu, buat apa ilmunya? Ada satu ulama datang mau ceramah, nggak ada yang hadir. Kira-kira manfaat apa enggak? Nggak bisa dia sampaikan. Jadi justru mulia itu karena ada yang menuntut ilmu. Sampai-sampai Nabi jamin, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan, yang dalam jalannya itu dia sedang menuntut ilmu, menuju kepada ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sampai-sampai Nabi janjikan lagi, Nabi jamin lagi bahwasanya orang yang keluar menuntut ilmu, di jalan dari rumah menuntut ilmu, tiba-tiba di tengah-tengah jalan dia meninggal dunia, Nabi jamin husnul khatimah. Nabi yang jamin, yang nggak pernah bicara kecuali wahyu dari Allah menjamin. Artinya ini memang satu hal yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah. Sampai-sampai orang mau dunia aja harus man arada dunya fa alaihi bil ilm. Orang yang mau dapat dunia, mau dapat jabatan tinggi, mau dapat duit banyak, itu aja harus punya ilmu. Kalau orang nggak punya ilmu diremehin, nggak bakal dihormatin. Itu urusan dunia, apalagi akhirat. Jadi ilmu. Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan, "Ughdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fatahlik." Jadilah kalian, kata Nabi, disuruh pilih 4. Pilihlah 4. Dari antara 4 ini pilihlah salah satunya. Jangan pilih yang selain ini. Yang kelima nggak boleh, karena kalian akan binasa, kata Nabi. Apa aja 4? Yang pertama, ughdu aliman. Jadilah orang yang alim. Walaula nafarun, ya, dalam ayat tuh diwajibkan oleh Allah dari setiap satu kelompok manusia, satu kelompok masyarakat harus ada yang keluar untuk apa? Liyatafaqahu fiddin, untuk menggali, memperdalam ilmu agama. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Jadi jadilah kalian aliman, orang yang berilmu dan bisa mengajarkan ilmu. Atau nggak bisa, maka jadilah muta'alliman, orang yang mempelajari, menuntut ilmu. Masuk pesantren misalnya, atau belajar di luar negeri, kalau bisa di Yaman, di Al-Azhar Mesir, atau di Syria dan lain-lain. Belajar muta'alliman. Misalnya nggak bisa juga, saya ini tukang ojek misalnya, nggak bisa belajar, setiap hari harus cari nafkah. Kun mustami'an, jadilah orang yang mendengar ilmu. Seminggu sekali datang pengajian. Atau nggak bisa nih, covid nih bagaimana nih, nggak bisa datang, ya dengerin live streaming dari YouTube misalnya. Itu namanya mustami'an, orang yang dengerin ilmu, orang yang hadir ke sebuah pengajian, majelis taklim dan mendengarkan kajian ilmu. Nggak bisa juga, misalnya saya ini dokter, tiap hari operasi orang, tiap hari kedatangan pasien mau lahiran, nggak ada waktu untuk hadir pengajian, nggak bisa, saya dokter, gimana dong? Kalau nggak bisa juga, kata Nabi, au muhibban, atau orang yang cinta kepada ulama, penuntut ilmu atau pendengar ilmu. Cintai mereka, ulama dan penuntut ilmu dan pendengar ilmu. Karena kalau tidak menjadi yang keempat, yaitu pecinta mereka, dalam arti apa pecinta ini?
Pecinta itu artinya dukung. Dia punya konsep yang bagus, sampaikan. Atau minimal ya, dia sampaikan ke orang-orang, tuh ada pengajian tuh, hadir deh pada sono. Gitu. Dia nggak bisa nih, tapi karena dia cinta, dia pengen ini majelis makmur, maka dia perintahkan siapa yang bisa dari keluarganya atau tetangganya untuk hadir. Karena kalau enggak, wala takun khamisan fatahlik. Jangan jadi yang kelima. Yang kelima akan akan binasa. Apa yang kelima? Ya yang benci kepada mereka. Atau dalam riwayat yang lain, tadi riwayat Al-Baihaqi, dalam riwayat yang lain ditanya, siapa yang kelima? Jawabannya al-mubtadi', orang-orang yang melakukan bid'ah dalam agama, orang-orang yang memberikan satu hal yang lain daripada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu rabbi wa sallamuhu alaihi wa ala alihi. Jangan pernah kita sekalipun putus asa, saya udah tua, atau mungkin saya nih bebel, otaknya misalnya bebel, nggak bisa paham-paham. Kan kita dengar tuh, belum lama kesebar di mana-mana tuh. Ada cerita di Syria, tempat saya belajar dulu, Hafarul Qabr, tukang gali kubur. Katanya tukang gali kubur itu sekali waktu kedatangan satu ibu-ibu. Tolong gali kubur ini, bentar lagi ada anak saya barusan aja meninggal dia, biar dikubur di sini. Oh iya baik, digali, datang ini jenazah, mau dibawa taruh di kuburnya. Begitu ditaruh, ini yang tukang gali ini melihat dia bukan di atas tanah, tapi di atas pemandangan yang sangat indah, kenikmatan yang luar biasa. Dia sampai terkagum-kagum. Besokannya, cuman dia tahan sendiri, dia nggak ngomong ke orang. Besokannya ibu datang lagi berapa hari setelahnya, ini ada lagi anak saya yang meninggal. Gitu. Digali lagi, pas dikuburin sama, dia lihat kenikmatan yang luar biasa. Bu, ini dari kemarin anak ibu tiap saya taruh, yang pertama, yang kedua, saya lihat kenikmatan yang luar biasa. Saya lihat dia ini dalam alam kuburnya sudah disiapkan oleh Allah, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang belum pernah saya lihat sebelumnya, yang belum pernah saya dengar sebelumnya, bahkan belum pernah saya bayangkan sebelumnya. Siapa anak ibu? Dia bilang, anak saya yang pertama itu dia talibul ilm, dia adalah pelajar ilmu. Kalau pelajar ilmu masuk akal bahwa dia. Yang kedua bukan pelajar ilmu. Loh, kok bisa? Habis apa dia profesinya? Profesinya dia adalah bisnismen, usaha, tapi dia sisihkan hartanya untuk saudaranya dan untuk para pelajar penuntut ilmu yang lain. Akhirnya dia datang ke satu ulama di masjid apa itu di Damaskus. Dia tanya, saya ini tukang gali kubur, udah tua umurnya. Saya cerita dia kejadiannya begini, saya gali 2 orang, tiba-tiba saya lihat kenikmatan. Bagaimana ya, saya masih bisa nggak tuh ya? Masih bisa, nggak ada kata terlambat. Belajar, nggak lama paling belajar, mau hafalin Quran, menuntut ilmu, akhirnya nggak lama meninggal dan juga akhirnya husnul khatimah. Nah itu artinya ilmu itu adalah sumber daripada kemuliaan. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dari Asqalan. Al-Asqalan itu di Palestina ya, dekat Gaza. Ibnu Hajar itu artinya, namanya Ibnu Hajar tuh, saya ingat kalau saya nggak salah ya, Ahmad bin Ali bin Muhammad, namanya itu Ahmad dia, tapi dipanggilnya Ibnu Hajar. Hajar tuh artinya batu. Kenapa dia dinamain batu? Karena dikenal walaupun rajin orangnya, tapi mohon maaf susah untuk faham. Sampai akhirnya dia dikeluarin dari pesantrennya. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kitabnya ada banyak banget nih. Oh kita
Fathul Bari, ada Tahdzibut Tahdzib dan lain-lain. Banyak kitab. Fathul Bari fi Syarh Al-Bukhari. Kemudian dia diusir keluar. Di perjalanan mau pulang, lagi sedih, hujan. Hujan dia neduh. Hujannya besar. Sambil dia matanya mandang kepada satu batu yang ketika terus-menerus ditetesi oleh air, akhirnya bisa berlubang batu itu. Artinya batu yang keras itu bisa kalah oleh air. Dia bilang, kayaknya akal saya nggak sekeras batu. Batu aja bisa, kalau terus-menerus saya pasti bisa. Dia balik, dia bilang sama gurunya, izinkan saya mau belajar. Insya Allah saya akan usaha terus. Makin rajin, makin semangat, akhirnya menjadi murid terbaik di saat itu. Itu bayangkan. Artinya kita nggak boleh tuh namanya putus asa. Kita nggak boleh namanya merasa nggak bisa. Bisa. Innama likulli imri'in ma nawa. Kalau niatnya kuat, tekadnya cakep, pasti dapat. Oh, begitu banyak orang, contohnya kita bisa dalam segala bidang ya, dalam usaha orang gagal, tapi dia niat betul akhirnya dapat. Orang yang ahli maksiat, dia mau tinggalkan ini maksiat, dia niat betul bisa. Tapi kalau niatnya setengah-setengah, ya, udah dia timbang sekali doang nggak apa-apa dah, begitu nih. Ini setengah-setengah, masih suka kegoda sama bisikan-bisikan hawa nafsunya, sulit kalau kayak begitu. Min kalam al-Imam al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ada sebuah ungkapan yang sangat indah dari beliau. Al-ilmu khasyatun kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Al-ilmu bil ahwali yazku wa bil a'mal la bil aqwal wa kathratil jidal. Ilmu itu adalah khasyatun kulluh. Ilmu apa ilmu? Ilmu itu rasa takut. Kenapa ilmu dibilang rasa takut? Karena memang tanda orang yang berilmu adalah takut. Buktinya ayat Allah dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama. Jadi kalau ada orang yang kelihatannya cakap ilmunya, banyak hafal begitu, tapi dia nggak takut sama Allah, itu dia bukan berilmu, tapi dia tahu huruf-hurufnya ilmu aja, tahu fisiknya ilmu, tapi batinnya ilmu dia nggak punya. Al-ilmu khasyah kulluh. Kayak anak Nabi Adam itu kan ada di Al-Quran, yang diceritakan bahwa salah satu itu mengatakan, saya akan bunuh kamu, Qabil dan Habil. Kata Habil, in basatta yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadi liaqtulak. Kenapa? Inni akhafullah. Kalau kamu mau bunuh saya, ketahuilah saya nggak akan julurkan tangan saya untuk membunuh kamu, karena saya takut kepada Allah. Jadi yang berilmu bukan yang berani ngebunuh, bukan. Yang berilmu adalah yang takut kepada Allah. Tahu bahwa ghibah itu lebih berat daripada 30 zina, sehingga dia nggak berani ghibah. Takut sama ghibah. Ada orang yang tahu, sekedar tahu aja bahwa ghibah bahaya, tapi tiap hari tetap dia ghibah. Artinya apa? Dia tahu hurufnya ilmu, tapi nurnya ilmu, batinnya ilmu nggak ada dalam dirinya. Dia tahu sholat itu wajib, tapi masih ada orang yang ninggalin sholat. Siapa yang nggak tahu sholat itu wajib? Siapa yang nggak tahu bahwa orang yang meninggalkan sholat itu ancamannya neraka, wal-iyadzubillah? Tapi masih ada orang yang ninggalin sholat. Karena apa? Karena dia tahu padahal, tapi nur ilmunya dia nggak punya. Imam Syafi'i, sekali waktu Imam Syafi'i dikenal tiap baca kitab sekali set hafal. Sekali baca set hafal. Habis itu ditutup kitabnya, dia ulangin bisa. Sekali waktu dia baca nggak hafal-hafal. Akhirnya dia bilang sama gurunya namanya Waqi', syakautu ila Waqi' su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun
wa nurullah la yuhda li asi. Saya ngadu sama Waki, wahai guruku Syekh Waki, sekarang saya susah ngafal. Akhirnya kata guru saya bilang sama saya, tinggalin maksiat. Ketahuilah wahai Syafi'i, ilmu Allah ini cahaya, dan cahaya nggak akan bisa masuk ke dalam hati yang ada maksiatnya. Imam Syafi'i nggak maksiat. Tahu nggak maksiatnya apa? Satu aja. Tahu apa maksiatnya? Lagi jalan, ada perempuan, dia lihat kakinya Imam Syafi'i, kan kaki aurat nih. Imam Syafi'i lihat. Dari situ susah hafalan. Bagaimana yang lihat kaki dan lebih dari kaki? Kaki kan apa? Aurat bukan? Kakinya perempuan aurat, makanya disuruh pakai apa? Kaos kaki. Sebab kaki itu aurat. Yang nggak aurat ini sama muka. Kaki aurat. Imam Syafi'i ngeliat kaki perempuan, nggak bisa hafal. Kata Waki', tinggalkan maksiat wahai Syafi'i. Karena ilmu Allah ini cahaya, dan cahaya itu nggak akan diberikan kepada asi, orang yang bermaksiat. Itu dia kenapa kita lihat sekarang banyak orang ilmu ada, tapi zahirnya aja, nurnya nggak dapat. Ya, ini kita sama-sama murajaah. Ini yang bicara ini paling banyak dosanya. Jadi sama-sama kita bermurajaah supaya ilmu yang kita dapat bisa betul-betul menjadi cahaya yang menerangi hati-hati kita. Imam Syafi'i bayangin. Tapi setelah itu Waki' sebagai gurunya ya beristighfar kepada Allah untuk muridnya, dan dihilangkan akhirnya kegelapan tersebut, dan dari situ Imam Syafi'i berhasil untuk bisa menghafal lagi. Itu dia enaknya kita punya guru. Punya guru enaknya begitu. Kita cari guru. Banyak di sini para guru, para alim ulama, para habaib, para kiai, orang-orang soleh yang kita lihat bahwa sehari-harinya itu persis kayak apa yang diomongin. Misalnya kita punya guru nih, Sayyidil Habib Abu Bakar Al-Attas, apa yang dia bicarakan itu dia kerjakan. Disuruh orang sholat tahajud tiap malam, beliau alhamdulillah ya selalu doain murid-muridnya di sholat tahajud. Dia suruh orang ini, dia kerjain. Nah yang kayak begitu kita berguru dan akhirnya akan dibimbing, diberikan irsyad, taujih oleh guru kita. Kan terjadi tuh waktu itu ada seorang murid mau belajar, ternyata begitu sampai di majelis, karena majelisnya besar, ada dua ustadz yang ngajar, ada ustadz A dan Ustadz B. Ini muridnya bingung nih, kira-kira saya mau hadir di pengajian yang mana nih? Ustadz A atau Ustadz B nih? Dilihat ada orang tua, orang tuanya baik, saleh, mukanya bercahaya, wajahnya kelihatan banyak tanda-tanda ahli ibadah gitu, kayak orang tua kita nih Haji Mukhtar. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat Haji Mukhtar. Akhirnya anak muda ini tanya sama orang tua, kira-kira saya pengajian ini nih hadir yang mana nih ya? Ustadz A apa Ustadz B? Dia tes sama si orang tua nih. Dites ke Ustadz yang A. Begitu Ustadz A lagi ngajar, dia kayak mau mengganggu pengajiannya gitu, berdiri sendiri, yang lain duduk. Akhirnya si Ustadz bilang, duduk, jangan diri kalau mau pengajian, jangan ganggu fokus saya gitu. Enggak, saya nggak mau duduk, karena kayaknya kamu bukan orang baik. Ustadznya digituin, marah nih Ustadz. Ente nggak baik, bukan anak, kurang ajar. Pergi ke Ustadz B. Sama juga, dia berdiri, dia kata Ustadz yang B ini bilang, silahkan kalau mau ikut pengajian duduk. Enggak, ente ini bukan orang baik. Si Ustadz B dibilang begitu malah tundukkan wajahnya, istighfar, astagfirullah. Saya memang banyak dosa. Mungkin dia tahu aib-aib saya, astagfirullah. Nah, kata si orang tua, wahai anak muda, lihat perbedaannya. Kalau bicara ilmu, dua-duanya ini berilmu. Dua-duanya mungkin setara dalam keilmuan. Bedanya yang Ustadz B
itu dia ngajarin dirinya sebelum diajarkan orang lain. Diajarkan orang lain untuk sabar, dirinya lebih dahulu diajarkan sabar. Diajarkan orang lain untuk jangan suka emosi, diajarkan dirinya. Diajarkan orang lain jangan bicara kasar, dirinya dulu diajarin. Itu yang membedakan. Makanya hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, beda antara orang yang berilmu dan mengamalkan dengan orang yang tidak. Pentingnya seperti itu. Al-ilmu khasyatun kulluh yu'raf bidzaka ahlu. Al-ilmu bil ahwal yazku wa bil a'mal. Ilmu itu bisa bermanfaat ketika kita amalkan, kita praktekkan, kita jalankan. La bil aqwal wa kathratil jidal. Bukan dengan ucapan dan banyak berdebat. Nah, ada orang, oh, Masya Allah dia, kenapa Masya Allah? Nggak ada yang menang debat lawan dia, alim banget. Wah, tapi bisa jadi sehari-harinya nggak sesuai. Nah, itu yang kita harapkan kita bisa perbaiki dalam diri kita. Kemudian apa ciri-ciri orang yang kita bilang tadi kan, orang yang berilmu itu cahaya dalam hatinya. Lalu bagaimana cirinya kita bisa tahu orang yang seperti itu? Cirinya diantaranya adalah idza ru'u dzukirallah. Setiap kali kita lihat, kita ingat sama Allah. Itu mungkin Haji Muhtar tahu tuh. Habib Ali Al-Habsyi, Kuitang, kalau di pengajian minggu pagi itu naik ke mimbar talqin zikir aja, talqin zikir tauhid. Dulu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, gitu aja. Itu kata orang bernangis. Bukan ceramah, bukan ngomongin ini, enggak. Ngomong begitu orang lihat wajahnya, orang lihat keikhlasannya, orang lihat ketulusannya, itu diingat sama Allah. Ada tuh orang-orang yang kayak begitu. Kita pandang wajahnya, ingat Allah, ingat zikir, ingat sholawat, jauh maksiat. Karena dari wajahnya itu terpancar tadi nurullah, cahaya, bukan sembarang cahaya. Nurullah, cahaya Allah yang la yuhda li asi, yang tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Oleh karena itu Al-Habib Al-Arif Billah Al-Habib Muhsin bin Alwi As-Saggaf menyebutkan, kana salaf, para salaf dulu, man fatahu minhumul kitab lam yafuthul mihrab wa man fatahul mihrab lam tafuthul adab wa minhum man jama'a bainal kitab wal mihrab wal adab. Katanya para salafun salih, orang-orang terdahulu, ketika ada di antara mereka yang bukan ahli ilmu, ya, jadi para salafun salih ketika ahli ilmu, maka dia akan gunakan ilmunya untuk memperbanyak ibadah, memperbagus akhlak. Ada di antara mereka yang tidak ahli ilmu. Nah, tapi kata Al-Habib Muhsin, ketika dia bukan ahli ilmu, minimal dia tidak akan meninggalkan ibadah. Dia bukan orang ulama nih, ditanya hukum apa mungkin dia nggak paham, tafsir ini, sejarah ini nggak paham, tapi untuk bicara ibadah dia nggak mau tinggalin. Ada mungkin orang yang ilmunya juga susah, ibadah juga berat, tapi minimal dia pasti jaga adab. Dan mayoritas menggabungkan antara ketiganya. Tapi minimal kalau dia nggak bisa nuntut ilmu, lalu dia nggak bisa jadi ahli ibadah, sholat malam tiap malam, minimal dia jaga adab. Yang musibah, ilmu kagak ada, ibadah kos bolong-bolong, adab juga berantakan. Ini musibah. Ditanya ini itu secara ilmu kagak paham, ibadah males-malesan,
adab bobrok. Nah, ini yang musibah. Kita minimal kita jaga ini adab kita. Siapa yang jaga adab, insya Allah nanti akan naik kelas, lagi. Begitu, karena Nabi jamin, akmalukum imanan, ahsanukum khuluqa. Yang paling lengkap, paling sempurna imannya di antara kalian adalah yang paling baik akhlak budi pekertinya. Tinggal lihat nih, oh budi pekertinya dia lebih bagus nih. Oh berarti ini imannya lebih tinggi. Karena lebih takut kepada Allah. Ya, dia bisa betul-betul mengaplikasikan apa yang dia ketahui untuk kehidupannya sehari-hari. Ini yang harus kita perhatikan lebih dalam lagi. Jadi bapak-bapak, kalau seandainya menganggap bahwa profesi udah mewajibkan kita untuk kerja, jangan khawatir. Nggak bisa jadi alim tadi, jadi ulama ya, jadi muta'alim. Atau nggak bisa nih, minimal anak kita dah arahin, bimbing ya, belajar agama ya, ta'lim ya, masuk pesantren ya, begitu. Kagak bisa juga misalnya anaknya fokusnya ke umum ya, selagi baik positif bimbing. Paling enggak kalau nggak bisa, ajarkan dia dan kita juga untuk jadi mustami', orang yang minimal datang pengajian. Karena pengajian begini Nabi udah sebutin dalam banyak hadis adalah taman daripada taman-taman surga. Nabi suruh kalau lihat taman surga, irta'u, mampir, ya pantasinlah dikit-dikit tuh. Pertama di taman surga dunia, ntar pantas jadi di taman surga akhirat. Dari taman surga dunia masuk ke taman surga di Madinah Al-Munawwarah tuh, sebelah makamnya Rasulullah. Kata Nabi, baina mimbari wa baiti, baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah min riyadil jannah, adalah taman daripada taman-taman surga. Ntar kita udah pantas di sini, naik kelas dah ke taman surga yang di Madinah. Habis dari taman surga yang di Madinah, masuk taman surga yang sebenarnya itu di alam akhirat nanti setelah kita wafat. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, yang saya hormati, utul ilma, penuntut ilmu diangkat oleh Allah derajatnya. Ini antum datang melangkahkan kaki antum ke sini, satu demi satu langkah, nafas, satu tarik nafas, buang nafas, itu semua dihitung ibadah oleh Allah, diangkat derajatnya. Jadi yang nuntut ilmu itu mulia. Abdullah bin Abbas, seorang Bani Hashim, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah sekali waktu mau belajar ilmu faraid, belajar ke Zaid bin Thabit. Dari jam 6 pagi udah di depan rumahnya, tungguin sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dia nggak bergerak, nungguin gurunya nih. Keluar Zaid bin Thabit, Sayyid, ya Allah, Sayyid Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah, ayo fadhal masuk. Kata bininya bilang, wahai suamiku Zaid, ini Sayyid Abdullah bin Abbas ini dari jam 6 pagi udah di sini. Oh, dari situ dia bilang, astagfirullah. Dia bilang, anta afdalu minni, engkau lebih mulia dariku wahai Abdullah. Jadi di situ pengakuan bahwa murid itu dengan ketulusan dan keikhlasannya makamnya bisa lebih tinggi daripada gurunya. Ini pengakuan dari Zaid bin Thabit kepada muridnya yaitu Abdullah bin Abbas karena kesungguh-sungguhannya dalam belajar. Jadi kita harus manfaatkan kesempatan yang ada untuk semakin rajin dalam menuntut ilmu. Terakhir saya bawa beberapa bait syair aja, sedikit aja, beberapa bait syair. Setelah ini kita tutup. Ada perkataan Sayyidina Ali misalnya, la adu wa a'da minal jahal, tidak ada musuh yang lebih berat daripada kebodohan. Wal mar'u aduwwu ma jahila, dan manusia itu musuh dengan apa-apa yang dia tidak ketahui.
Di sini ada sebuah apa namanya syair daripada Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran. Beliau sebutkan al-jahlu narun lidinil mar'i yuhriquhu wal ilmu ma'un litilkan nari yudfiha. Kebodohan itu adalah menjadi api yang membakar agama seseorang, dan ilmu ma'un litilkan nari yudfiha, ilmulah yang menjadi air untuk memadamkan api kebodohan tersebut. Ada lagi misalnya sebuah syair disebutkan di sini, disebutkan oleh kama qila wa fil jahli qabla al mauti mautun li ahli fa ajsaduhum qabla al quburi quburu wa inna imra'an lam yahya bil ilmi mayitun wa laysa lahu hatta nusyuri nusyuru. Dalam kebodohan, ketika dia belum meninggal itu udah jadi mayit, dan jasad-jasad mereka sebelum dikuburin itu udah jadi kuburan. Sebaliknya, orang yang punya ilmu bahkan walaupun sudah wafat, seperti contohnya Imam Ahmad bin Hanbal, dalam manaqibnya diceritakan dia pernah belajar sama gurunya udah meninggal. Gurunya udah meninggal, dia datang ziarah ke kuburnya, dia doa, ya Allah, saya ada masalah ilmu nih yang saya nggak paham. Gurunya bangun dari kuburnya dalam alam mungkin yang kita nggak paham ya, diajarkan, ya Ahmad bin Hanbal, ini ada di kitab Manaqib Ahmad bin Hanbal, begini. Dia datang lagi, kata guru saya begini. Guru antum siapa? Kalau nggak salah namanya Bishir. Oh, itu udah meninggal, belajar tadi sama dia katanya. Nah, jadi orang yang udah meninggal aja, ketika dia alim, ilmunya bermanfaat, tetap bisa mengajarkan ilmunya. Kayak Nabi Musa, kan ada tuh hadis tuh katanya Nabi Muhammad Mi'raj diperintahkan 50 kali sholat. Itu Nabi Musa udah meninggal apa belum? Udah kan? Tapi Nabi Musa masih perhatian sama syariat, perhatian sama ibadah. Dia kasih masukan pada Nabi. Artinya apa? Setelah wafat pun orang yang berilmu, ilmunya tetap bermanfaat. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dapat sebagaimana saya dapatkan dari Imam Al-Ghazali, sebagaimana saya dapatkan dari bahkan sampai njit-njitnya dia bilang dapat ilmu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib begitu. Jadi luar biasa. Terakhir, ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahilu wa inna kabiral qaumi la ilma indahu saghirun idzal taffat alaihi al-mahafilu. Belajar, karena enggak ada orang yang lahir terus langsung alim. Orang lahir langsung berilmu, enggak ada. Semua orang nih yang lahir di dunia, begitu lahir enggak ada ilmunya. Bagaimana tuh? Kok bisa Kiai Haji Hashim Asy'ari jadi orang yang alim luar biasa? Bukan tiba-tiba sulap tek jadi alim, enggak. Tiap malam begadang baca kitab, enggak tahu dia tanya gurunya. Habis itu dia sholat tahajud, minta sama Allah, ya Allah bukakan akal saya, hati saya. Begitu. Man talabal ula sahiral layali. Orang yang pengen tinggi derajatnya harus banyak begadang. Begadang buat ngapain? Buat talabul ilmi, buat ibadah, begitu. Jadi apa namanya? Ta'allam, belajarlah, karena nggak ada orang yang lahir tiba-tiba jadi pinter. Begitu. Dan sesungguhnya orang yang dianggap besar tapi dia nggak punya ilmu, maka dia akan kelihatan kecil ketika iltafat alaihil mahafil, ketika dia kumpul di hadapan orang-orang ulama, orang-orang ahli ilmu cendekiawan, dia akan kelihatan kecil ketika dia tidak berilmu. Nah, insyaallah mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita, hidayah, inayah, bimbingan, semangat biar kita jadi alim. Asal kagak nggak bisa jadi alim, jadi muta'alim. Kagak bisa jadi mustami', kagak bisa jadi muhib,
minimal. Jadi yang orang yang cinta, orang yang mendukung, walaupun hanya dengan pikirannya, ngajak orang suruh hadir, dia aja nggak hadir, minimal dia tunjukkan cintanya. Nah, tapi paling bagus kalau bisa jadi orang yang berilmu, karena ini adalah misinya para nabi. Ketika Nabi mensabdakan, innama bu'ithtu mu'alliman, aku diutus oleh Allah mengajari kalian. Mudah-mudahan setiap harinya kita mendapat ilmu yang baru, kita bisa sisihkan sedikit waktu kita untuk belajar, baik itu dengan cara baca kitab atau dengan dengerin ceramah live streaming atau dengan hadir pengajian, dan ilmu-ilmu tersebut bisa kita amalkan. Biar ilmu tersebut bermanfaat dan menjadi cahaya dalam hati kita, dan dengan hati tersebut, dengan hati tersebut seluruh anggota tubuh kita jauh daripada maksiat. Karena tangan yang bermaksiat, mata yang bermaksiat, telinga yang bermaksiat, kaki yang bermaksiat, itu tempatnya di azab nanti di neraka, wal iyadzubillah. Tidak bisa jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.